Hai kawan, video kali ini tentang apakah Anda, kita, termasuk toxic friends? Apakah Anda merasa seperti ada jarak yang semakin jauh antara Anda dan teman-teman Anda? Meskipun sebenarnya tidak ada suatu hal buruk yang dapat menimbulkan konflik, Anda dapat merespon dan mengambil beberapa sikap dan tindakan yang mungkin saja bisa membuat orang-orang di sekitar Anda tidak nyaman dan bahkan terkadang bisa menyakitkan. Jadi, apakah Anda pernah berpikir apakah sikap dan tindakan Anda bisa menyebabkan teman-teman Anda pergi atau menjauhi Anda? Ada 6 ciri bahwa mungkin saja Anda, kita, sudah menjadi toxic friends. Pertama, Anda tidak mendukung kesuksesan mereka. Bayangkan ketika teman Anda sedang mengikuti kompetisi dan tiba giliran mereka untuk tampil di atas panggung, apakah Anda menunggu untuk mendukung dan menghibur mereka? Atau apakah Anda merasa tidak nyaman, tidak suka? Atau malahan sakit hati, iri, benci bahwa mereka yang berada di atas panggung dan bukan Anda? Terkadang perasaan iri Anda akan muncul dengan sendirinya secara tidak sengaja. Sikap dan respon Anda mungkin menjadi pasif-agresif, berselimut ketidaksukaan. Atau mungkin Anda pilih untuk menjauh saja dari mereka karena malu, khawatir, dan cemas. Namun, bahkan jika Anda merasa kesal atau iri, ketahuilah bahwa perasaan negatif apapun yang Anda rasakan adalah emosi yang valid dan diperbolehkan. Alih-alih menimbulkan kritik dan konflik terhadap diri sendiri, melawan emosi dan membiarkan mengendalikan Anda, bahwa merangkul mereka dan melatih welas asih terhadap diri sendiri tanpa menghakimi, ini adalah cara Anda belajar mengatasi konflik dan kritik, yang pada gilirannya Anda dapat menyalurkan, mengekspresikannya dengan cara yang lebih baik lagi. Kedua, Anda dapat mentoleransi mereka. Apakah Anda mengabaikan perilaku buruk teman Anda? Atau malahan Anda membuatkan alasan mereka untuk melakukan ini? Jika Anda membiarkan teman-teman Anda melakukan hal yang merugikan, menyakiti diri mereka sendiri, atau kepada orang-orang di sekitar mereka, maka Anda mungkin telah menjadi toxic friends. Meskipun tidak secara langsung memberikan dampak dan pengaruh, membiarkan mereka tetap melanjutkan bersikap buruk yang merusak diri sendiri dalam jangka panjang bisa berbahaya dan membahayakan diri sendiri maupun orang-orang di sekitar mereka. Sebagai gantinya, Anda mungkin bisa membantu mereka dengan mendorong mereka ke arah yang lebih baik. Anda tidak perlu menceramahi mereka jika Anda tidak mau, tapi arahkan saja mereka ke cara, pedoman, dan sumber yang lebih tepat dengan menjaga kejujuran dan berempati dengan mereka. Itu dapat membantu mereka mengakui, menyadari tindakan mereka. Ketiga, Anda tidak pernah minta maaf. Apakah sulit bagi Anda untuk meminta maaf? Semua orang membuat kesalahan. Anda mungkin tidak sengaja mengatakan atau melakukan sesuatu yang membuat orang-orang di sekitar Anda merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Tetapi, jika sikap Anda adalah membiarkan orang lain untuk menerima perlakuan itu dan tidak merasa khawatir, terlepas dari apa yang mereka rasakan, maka Anda melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan untuk hubungan Anda. Tidak ada seorang yang sempurna, tetapi memiliki kerendahan hati dan keberanian untuk mengakui kesalahan Anda adalah tanda ketulusan yang tulus. Kata maaf yang sederhana, tulus dari dalam hati, pada waktu yang tepat, dapat membuat semua perbedaan untuk menghapus setiap dinamika konflik dan tekanan dalam suatu hubungan. Keempat, Anda mengabaikan emosi mereka. Apakah Anda mengolok-olok orang ketika mereka mengungkapkan perasaan mereka? Mungkin Anda mengolok-olok mereka melalui komentar yang menghina atau mengucapkan kata-kata kasar yang mengurangi, meremehkan emosi mereka. Pertemanan yang didasari atas penghakiman dan sarkastik, pertemanan yang kasar, dan Anda menganggap itu hal yang biasa-biasa saja. Tapi, jika seorang teman menunjukkan bahwa mereka tidak nyaman dengan itu dan Anda masih melakukannya, maka Anda sudah menjadi toxic friends. Hal ini juga berlaku dalam situasi yang lebih serius, di mana mereka meminta dukungan emosional, tetapi Anda mencoba mengalihkan ke topik pembicaraan lain. Dengan hal ini, Anda menganggap bahwa perasaan mereka tidak penting dan lebih baik tidak diungkapkan. Kelima,
Anda menuntut mereka untuk memberi lebih dari yang Anda berikan. Seberapa sering sih Anda menelpon untuk meminta bantuan, sementara teman seharusnya ada untuk satu sama lain? Menjadi terlalu membutuhkan juga bisa melelahkan. Menjadi terlalu membutuhkan dapat berasal dari gaya kepribadian keterikatan yang cemas dan rasa percaya diri yang rendah. Menjadi terlalu membutuhkan juga melelahkan. Menjadi terlalu membutuhkan dapat berasal dari gaya kepribadian keterikatan yang cemas dan rasa percaya diri yang rendah. Jadi, tumbuh dari itu akan membutuhkan usaha yang sadar. Selain komunikasi yang terbuka dan jujur dengan teman-teman Anda mungkin juga ingin berbicara dengan seorang profesional tentang hal itu, karena mereka bisa mengajari Anda cara belajar mengandalkan dan lebih mencintai diri sendiri, yang dapat membantu Anda mempertahankan hubungan yang lebih sehat dalam jangka panjang. Keenam, Anda sombong. Apakah Anda banyak menertawakan kesuksesan Anda? Ada perbedaan antara merasa senang dalam pencapaian Anda dan merasa bangga. Jika Anda terlalu sombong, Anda mungkin menyebabkan grup teman Anda merasa kurang nyaman dalam berbagi ide-ide mereka dan terlibat dengan Anda. Bahkan mungkin terasa seperti mereka berjalan di atas kulit telur di sekitar Anda, yang tidak baik bagi salah satu pihak. Sementara tidak ada pertanyaan bahwa tetap setia pada diri sendiri itu penting. Tetap rendah hati dan berpikiran terbuka di antara teman-teman Anda juga penting untuk menjaga hubungan Anda dan untuk membuat diri Anda lebih disukai di sekitar orang lain. Jadi, apakah Anda pikir Anda adalah toxic friends atau bukan?